Bangun Daerah. Hari ini saya bersama dengan Ketua HMI Kabupaten Toli-Toli, ada Bang Ardan bersama saya. Dan kita tahu bersama bahwa beberapa waktu lalu HMI Toli-Toli melakukan aksi demonstrasi. Ada isu menarik yang mereka sampaikan dalam aksi demonstrasi tersebut, yaitu terkait dugaan korupsi di PDAM Ogomalane Toli-Toli. Hari ini edisi spesial, saya akan berbincang bersama dengan Ketua HMI. Apa sih yang melatar belakangi sampai kemudian mereka harus melakukan aksi demonstrasi? Assalamualaikum Bang Ardan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Ardan, terima kasih sudah hadir di undangannya. Kami Jujur Bangun Daerah, jadi podcastnya ini Jujur Bangun Daerah namanya. Bagaimana kita membangun daerah dengan kejujuran? Karena tidak mungkin kan kalau misalnya tidak ada kejujuran. Betul. Itu hanya sebatas retorika kita membangun daerah. Dan adik-adik HMI ini kemarin melakukan aksi demonstrasi. Ya, betul. Ada yang beranggapan aksi-aksi demonstrasi ini terkadang ada yang tunggangi, begitu kan? Tidak murni dan lain sebagainya. Tetapi mungkin di hari ini bisa diklarifikasi dulu. Apa sih yang melatar belakangi sampai kemudian HMI harus turun ke jalan berorasi terkait dengan korupsi di PDAM Ogomalane? Ya, sebenarnya Kak Mbak Santi itu memang banyak saya lihat di media opini liar yang kemudian berkembang di masyarakat, katanya aksi HMI itu kemudian ditekangi oleh kepentingan tertentu. Tetapi saya katakan bahwa kepentingan kami sebenarnya rasa ketidakpuasan kami terhadap konferensi pers yang kemudian dilaksanakan oleh pihak kejaksaan di Toli-Toli yang menetapkan Bapak Ibrahim itu sebagai tersangka. Nah, di situ kalau tidak salah itu bulan September kemarin itu kalau bukan tanggal 6 tanggal 8 kalau tidak salah itu ditetapkan Bapak Ibrahim sebagai tersangka. Tetapi di sisi lain bahwa kami menduga bahwa sebenarnya ini dilakukan secara berjamaah. Ada bukti-bukti kuat yang kami pegang bahwa hal tersebut dilakukan secara berjamaah. Kalau dilakukan secara berjamaah pasti ada imamnya. Itu dugaan kami bahwa terkait persoalan penjualan aset PDAM, kemudian dana penyertaan modal itu, ya ini dilakukan. Kami duga bahwa ada keterlibatan dari pihak-pihak lain, bukan cuma Bapak Ibrahim, terlebih lagi Bapak Direktur, bendahara dan lain sebagainya. Nah, tetapi hal tersebut yang dilakukan oleh pihak kejaksaan hanya menetapkan Bapak Ibrahim sebagai tersangka. Nah, inilah yang menjadi dasar gerakan kami. Di luar itu kami tidak tahu. Oke. Jadi ketika kejaksaan melakukan konferensi pers, HMI melihat bahwa ada hal yang tidak beres begitu ya. Betul. Setelah konferensi pers itu dilakukan. Kalau kemudian disinyalir bahwa ada imam sebenarnya dalam kasus ini yang kemudian dilakukan secara berjamaah, kalau latar belakangnya mungkin bisa dibuka di hari ini. Apa yang menjadi bukti HMI atau mungkin apa sih hal-hal yang sudah dikantongi oleh HMI sehingga meyakini bahwa ini sebenarnya berjamaah bukan hanya sendiri dilakukan oleh Pak Ibrahim? Ya, jadi pada dasarnya begini, kami datang ke sana itu bukan hanya segera menyampaikan aspirasi teriak-teriak, bukan. Tetapi kami sebenarnya ke sana membawa dokumen tambahan untuk menjadi bahan acuan pihak kejaksaan, pihak penyidik untuk melebarkan sayapnya untuk melakukan penyelidikan. Jadi dalam isi dokumen tambahan itu sebenarnya kurang lebih sekitar 10 halaman. Itu menceritakan terkait persoalan skenario sebenarnya seperti apa. Ini berdasarkan pengamatan kami, berdasarkan bukti-bukti yang kami rasa itu akurat, bahkan bukti dokumentasi pun ada di situ. Jadi terkait itu di situ sebenarnya membuktikan bahwa ada keterlibatan tersangka-tersangka lain, baik dari Pak Direktur dan lain sebagainya, Bapak Bendahara itu dan lain sebagainya. Jadi maka di sini sebenarnya kecurigaan kami terhadap kejaksaan. Kenapa saya hanya menetapkan Bapak Ibrahim? Ini kan jangan sampai kan kami dari HMI jujur menaruh kecurigaan sangat besar kepada pihak kejaksaan dalam ini penyidik melakukan menyelesaikan masalah ini, tetapi kami lihat tidak ada progres di satu, kemudian juga hanya menetapkan Bapak Ibrahim seolah-olah hanya menjadikan Bapak Ibrahim ini sebagai kami kita. Padahal HMI menilai dokumen tambahan itu sudah bisa menjadi fakta. Sudah menjadi fakta. Bahkan itu bisa dilihat terkait persoalan akuratnya itu. Dan kami pastikan itu memang akurat. Itu keterangan langsung dari pihak yang bersangkutan. Oke. Tetapi apakah dari HMI sendiri sudah kemudian melakukan konfirmasi ke Pak Ibrahim misalnya atau ke direktur misalnya atau direktur keuangannya terkait dengan hal ini sebelum kemudian memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi? Sebenarnya kalau bertemu langsung itu tidak ada. Yang saya antisipasi ada hal-hal yang kemudian dicurigai dan sebagainya.
sebagainya atau ditunggangi dan lain sebagainya saya tidak. Jadi kami memposisikan kami itu sebagai objektivitasnya itu kami jaga, bahwa tetapi tidak mengurangi rasa keakuratan apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan kepada pihak kejaksaan terkait dokumen tambahan tersebut. Artinya sudah ada klarifikasi juga yang didapatkan dari direktur dan direktur keuangan. Kenapa sih mereka atau dari kejaksaan, kenapa sih direktur keuangan kemudian direkturnya tidak ditetapkan sebagai tersangka? Adakah informasi yang kemudian sudah diperoleh dari kejaksaan? Kenapa sampai harus hanya Pak Ibrahim saja yang kemudian menjadi tersangka? Ya, katanya kalau dari pihak kejaksaan memberikan keterangan kepada kami, yang pertama katanya penyelidikannya itu belum selesai, itu dari pihak sana. Kemudian yang kedua bicara persoalan katanya memang tidak ada keterlibatan antara direktur benaran dan sebagainya. Memang ini semata-mata ulah dari keterangan mereka. Tetapi saya katakan bahwa kalau seperti itu saya rasa tidak logik secara sadar bahwa kita memang tidak bisa menerima hal itu. Karena memang buktinya sangat akurat. Jadi kecurigaan kami semakin besar. Jangan kan gitu. Jangan sampai ada kong-kali-kong antara pihak kejaksaan dengan pihak-pihak yang ingin dilindungi. Dalam hal ini pihak-pihak di PDAM yang coba mereka lindungi. Jangan ada kong-kali-kong. Bisakah mungkin lebih detail Bang Ardan, bukti-bukti yang membuat HMI itu menjadi yakin? Mungkin bisa dijelaskan secara gampang begitu di video kita kali ini. Kira-kira bukti apa sih yang kemudian sudah harus membuat kejaksaan itu yakin bahwa sebenarnya ada tersangka lain? Ya, sebenarnya saya tidak mau membuka setelan Nurul Amu ya, karena jangan sampai potensi alat bukti kemudian dihapus dan sebagainya. Tapi kalau umum, pada dasarnya begini, bicara persoalan pengadaan penjualan aset pipa, itu kami jelaskan secara rinci terkait persoalan mekanisme di lapangan terjadi seperti apa. Itu ada. Jadi pada dasarnya itu kan pada saat bencana kemarin di Kabupaten Tulungagung tahun 2017 pasca bencana itu pengadaan pipa yang seharusnya dibeli baru itu yang di Malangga itu yang kemudian diambil. Itu kan aset PDAM, tetapi itu yang mereka ambil. Nah, yang seharusnya kita beli baru tetapi diambil yang memang sudah menjadi aset PDAM. Nah, dan itu diketahui oleh Bapak Direktur. Dan itu atas perintah Bapak Direktur. Itu real atas perintah dari pihak direktur. Nah, maka di sini katakan kenapa Bapak Direktur tidak terlibat? Padahal itu atas perintahnya. Kemudian dilaksanakan oleh Bapak Ibrahim. Nah, kemudian secara teknis di lapangan upah dan lain sebagainya itu tidak sesuai rapat. Itu tidak sesuai rapat. Dan itu bisa dibuktikan bahwa memang ada perintah itu. Ada perintah itu. Nah, keterangan saya konfirmasi itu kepada kejaksaan. Saya konfirmasi kepada kejaksaan terkait perintah-perintah itu, katanya mereka tidak ada bukti. Yang pertama karena di ruangan itu tidak ada CCTV dan lain-lain sebagainya itu. Tetapi kan secara administrasi itu kan bisa kita buktikan, sangat mudah untuk dibuktikan. Karena apapun yang kemudian keluar masuk itu atas sepengetahuan direktur, atas stempel dan lain sebagainya itu pasti ketahui. Nah, maka itu saya rasa bisa menjadi acuan pihak kejaksaan untuk memperluas penyidikan. Kalau kemudian kejaksaan di Toli-Toli mengatakan ketika HMI melakukan konfirmasi bahwa ini belum selesai, proses penyidikan masih terus berlanjut. Lalu HMI turun ke jalan, ini biasanya kan ketika melakukan aksi demonstrasi ada kecurigaan, jangan sampai kemudian kasus ini stop sampai di sini dan hanya satu tersangkanya. Apakah seperti itu kecurigaan dari HMI atau bagaimana? Ya, memang seperti itu karena begini, di sisi lain kita itu membawa aspirasi, di sisi lain juga memberikan launching kepada kejaksaan bahwa kalian diawasi, publik mengawasi. Karena memang kami turun itu karena melihat kasus ini seperti adem-adem saja. Gitu. Maka di sini kami katakan bahwa kalau kami tidak turun siapa lagi? Kalau yang mengawasi lagi tidak ada, ya kami ikut ambil ini karena memang ini kami cinta terhadap daerah Toli. Jangan sampai ada hal-hal yang kemudian kita biarkan seperti ini, potensi besar itu terjadi dan terulang kembali, apalagi bicara persoalan hukum. Maka bukan cuma menyampaikan aspirasi, di sisi lain juga sebagai launching peringatan bahwa pihak kejaksaan HMI mengawasi. Apalagi bicara persoalan kasus bukan tipikor ini. Itu kalau dari HMI sendiri, informasi yang dikantongi oleh HMI ini kan yang lagi disuarakan soal PDAM. Kenapa PDAM menjadi prioritas? Berapa banyak kerugian yang kemudian diketahui oleh HMI yang secara tegas kejaksaan harus memberikan perhatian penuh untuk kasus ini? Ya, sebenarnya terkait persoalan kerugian belum kita bisa pastikan. Belum kita bisa pastikan berapa kerugian daerah yang kemudian dimunculkan karena memang keterangan kejaksaan itu saya dengar informasi itu belum ada teman BPK. Itu belum ada teman BPK. Tapi secara teknis ini sebenarnya
ada kesalahan administrasi banyak sekali. Nah, maka di situ juga kalau administrasi kan sudah kacau, potensi korupsi itu kan lebih tinggi. Nah, maka di situ sebenarnya. Apalagi ditambah lagi dengan hanya satu tersangka. Hanya satu tersangka. Maka di situ kecurigaan kami bahwa kami mencurigai bahwa memang ada pihak-pihak yang ingin dilindungi. Ada pihak-pihak yang ingin dilindungi. Ini kecurigaan kami di situ. Kemudian kemarin poin tuntutan yang disampaikan oleh HMI, adakah deadline begitu ke Kejaksaan Negeri Toli-Toli? Karena pasca aksi demonstrasi kemarin kan kita tidak mendengar kabar apa-apa lagi. Selesai sampai di situ ya, tidak ada suara-suara lagi soal kasus PDAM ini. Lalu apa yang diharapkan oleh HMI setelah aksi demo kemarin, tuntutannya seperti apa, dan perlu langkah apa kejaksaan untuk membuktikan bahwa sebenarnya kejaksaan ini independen dan betul-betul fokus pada penegakan hukum yang equality before the law, semuanya sama gitu. Jadi pada saat aksi kemarin saya sampaikan, pada saat akhir aksi kemarin saya sampaikan bahwa perjuangan kami bukan sampai di sini saja dalam bentuk pengawasan sosial. Jadi terus kami pressure dan sampai pressure. Ini kan rencana kan saya ingin bahas lagi di internal HMI lagi terkait persoalan ini, yang sampai mungkin pihak kejaksaan melihat mulai ada banyak lagi, mungkin mereka lanjut lagi dan sebagainya. Tapi kami sudah komitmen bahwa kasus terkait persoalan PDAM ini kami kawal sampai tuntas, dan kami jujur kami belum puas. Karena kenapa kami belum puas terkait persoalan penetapan tersangka tersebut? Oke. Kalau perkembangannya diikuti juga kah oleh HMI sampai dengan sejauh ini, bagaimana perkembangan dari satu tersangka itu? Nah, jadi terkait persoalan perkembangannya, keterangan dari pihak kejaksaan ini masih proses berjalan, masih proses penyelidikan, menindaklanjuti dokumen yang kemudian kami serahkan, masih dikaji dan lain sebagainya. Nah, jadi kami rasa mungkin ya kami masih menaruh harapan, masih menaruh kepercayaan bahwa pihak kejaksaan mampu melakukan ini secara benar, secara jujur, secara adil, seadil-adilnya. Karena kalau memang bukan pihak kejaksaan lagi yang kami harap, ya siapa lagi, kan begitu. Nah, maka kami masih memberikan range waktu begitu. Mungkin bulan depan dan sebagainya kami akan turun lagi untuk pressure kembali terkait persoalan bukan tipikor. Iya, betul. Masih sangat percaya. Karena memang kalau tidak dipercaya, siapa lagi yang kami percayakan begitu. Maka sebenarnya aksi-aksi kami yang kami lakukan sebenarnya sebagai itu, memperingati bahwa jangan loh, kami masih butuh kalian begitu. Pihak-pihak siapa lagi yang kami harapkan ketika kalau berbicara persoalan hukum. Apalagi daerah kami ini sangat daerah kami cintai begitu. Kalau sudah hukumnya amburadul, lantas apalagi yang kami harapkan di daerah ini, kan begitu. Maka persoalan melakukan hal-hal yang kemudian sesuai prosedural di ranah hukum itu kami sangat harapkan dari pihak kejaksaan. Oke, deadline-nya sampai bulan depan. Di bulan depan. Kalau kemudian sampai bulan depan tidak ada perkembangan terkait kasus ini, langkah apa yang akan diambil oleh HMI? Langkah yang kami ambil yaitu yang pertama, kami akan turun aksi lagi. Tetapi mungkin isunya naik lagi, karena bukan hanya berbicara persoalan tipikor, tetapi memang kalau bisa ya kami minta ganti terkait Pak Kejari ini, karena memang kami nilai bahwa bukan tidak becus ya, tetapi kami nilai bahwa dia tidak serius. Kami ingin penilaian kami bahwa dia tidak serius dalam penanganan kasus ini, karena memang ini sudah larut melarut. Nah, dan kemudian ketika memang ini larut, jangan sampai ada potensi penghapusan barang bukti. Itu yang kami yang sampai itu terjadi. Kalau ini dilarut-larutkan, makin lama ada potensi penghapusan barang bukti. Itu saja. Ini yang paling dikhawatirkan. Tapi Bang Ardan, kalau kita bicara soal korupsi, tentu kan tidak hanya kasus PDAM. Korupsi ini adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa, dan di daerah kita ada banyak isu terkait korupsi yang kemudian tidak tuntas. Menurut Anda, kalau kemudian hal-hal seperti ini terus dibiarkan seperti itu, akan seperti apa dampaknya kalau kemudian penegak hukum tidak serius, tidak kemudian melakukan upaya penegakan hukum yang objektif, ini akan seperti apa nanti? Kalau saya lihat ini sangat berdampak sekali, terutama terkait persoalan kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Maka ketika tidak dipercaya lagi, lantas ya, kepada siapa lagi persoalan pengaduan kita, maka kepercayaan itu sebenarnya harus dijaga. Itu modal kejaksaan itu kan sebenarnya kepercayaan kepada publik itu yang kemudian harus dijaga. Tetapi ketika misalnya banyak kasus-kasus yang kemudian misalnya terhenti, misalnya kasus-kasus yang tidak dituntaskan atau bahkan dicoba dimainkan, dimanipulasi dan lain sebagainya, sehingga kepercayaan publik itu menurun. Ketika kepercayaan publik itu menurun, ya apa gunanya lagi pihak kejaksaan? Dan bisa jadi korupsinya akan tumbuh dengan subur. Akan tumbuh dan subur, karena memang penegakan hukumnya tidak ada, penindakan secara tegas dan lain sebagainya itu tidak ada lagi. Maka potensi korupsi itu semakin banyak. Potensi korupsi bahkan bukan cuma korupsi, bahkan korupsi kecil sampai korupsi besar, itu potensi besar akan terjadi dan tumbuh subur
ketika proses penegakan hukumnya itu tidak memberikan sebuah keadilan dan efek jerah terhadap oknum-oknum yang melakukan hal tersebut. Baiklah, terima kasih Bang Ardan. Kita sudah sedikit banyak mendapatkan informasi terkait korupsi kasus PDAM ini, dugaan korupsi begitu ya. Kita nanti akan update lagi. Kita akan tunggu 1 bulan ke depan begitu ya, langkah apa yang akan diambil oleh HMI. Kita juga nanti akan coba berbincang dengan Pak Kajari, semoga bisa menerima kita juga supaya informasi publik ini bisa tidak ada yang terputus begitu. Pak Kajari juga bisa menjelaskan sebenarnya ada apa supaya tidak miskomunikasi begitu ya. Sekali lagi terima kasih Bang Ardan, terima kasih Anda sudah menyimak Jujur Bangun Daerah. Sampai jumpa.